Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Buntik Channel. Kali ini akan saya paparkan bagaimana pengisian proyek muatan profil pelajar Pancasila di aplikasi Matku Merdeka. Jadi Bapak Ibu, kita masuk ke halaman proyek profil pelajar Pancasila. Di sini ada data proyek, penilaian, catatan, dan cetak raport. Kita secara urut mulai dari data proyek dulu Bapak Ibu. Nah, kalau untuk mengisi data proyek ini kita harus berpedoman pada eh, modul ajar yang kita pilih. Ini saya sudah menyiapkan contoh modul ajarnya untuk kelas 1 ya. Ini contoh modul P5 fase A untuk kelas 1 ya. Judulnya adalah mana ini judul judul di sini. Pilah sampah untuk karya nih ya. Jadi di sini ada judul pilah sampah untuk karya, ada tujuan, kita hanya akan mencari itu, dimensi, elemen, subelemen, dan deskripsi subelemen atau capaian tiap fase. Nah, data-data yang ada di modul P5 inilah yang akan kita masukkan ke dalam aplikasi. Kita awali dulu dari data yang diminta di awal, yaitu judul project. Judul project dan tema. Kalau tema kita tinggal pilih. Nah, judul project ini kita ketik atau kita copy paste dari data yang ada. Misalnya ini kita copy paste saja ya, copy. Kemudian kita pastekan di sini, di paste masuk ya. Kemudian mengisi tema. Temanya kita lihat di sini adalah gaya hidup berkelanjutan. Gaya hidup berkelanjutan kita pilih di sini, klik saja, lalu muncul tanda segitiga, klik ke bawah, gaya hidup berkelanjutan. Selanjutnya kita mengisi mod apa itu deskripsi proyeknya. Karena di sini sudah ada ya, gaya hidup berkelanjutan mengadopsi keseharian. Nah, tinggal ini di sini nanti apakah dimensi-dimensi yang ada itu sama apa tidak ya dengan yang ada di dalam modul. Kita lihat dimensinya di dalam modul ada beberapa, yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, bernakhlak kritis, kreatif dan mandiri. Ada 4 dimensi. Kita lihat di sini, kalau kalau sudah sama berarti ini kita pakai ya. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang berakhlak mulia, bernakhlak kritis, kreatif dan mandiri. Oh ya, pas. Tujuan proyek ini adalah untuk tujuannya adalah, kita lihat di bagian atas tadi ada mengidentifikasi, ini tujuannya ya, ini copy paste di aplikasi ini, mengidentifikasi isu-isu, dan ini sudah terisi. Selanjutnya, kalau deskripsi tentang proyek sudah diisi, kita akan mengisi baris demi baris ini ya, sesuai dengan permintaan yang ada di kotak ya. Ada dimensi, elemen, subelemen, dan capaian fase. Untuk capaian fase nanti akan terisi secara otomatis apabila kita sudah mengisi. Nah, perlu diketahui pengisian ini adalah secara berurutan. Jadi harus mengisi dimensi dulu. Kalau dimensi sudah diisi, baru bisa mengisi elemen. Kalau elemen sudah diisi, baru bisa mengisi sub elemen. Nah, pengisian di sini tinggal memilih. Yang pertama kita akan mengisi dimensi. Kita kembali ke modul, lihat dimensi yang ada. Nah, di sini ada beriman dan bertakwa. Ya. Lalu ada elemen akhlak kepada alam, sub elemennya menjaga lingkungan alam. Kita data-data itu kita masukkan di sini, klik ya, klik di kotak, lalu muncul pilihan, kita pilih yang dikehendaki yaitu beriman dan bertakwa. Kemudian elemennya tadi kita lihat adalah iman, berakhlak akhlak pada alam. Selanjutnya sub elemennya adalah menjaga lingkungan alam sekitar, menjaga lingkungan alam sekitar. Deskripsi capaian pastinya adalah membiasakan hidup bersyukur atas lingkungan alam sekitar dan berlatih untuk menjaganya. Nah, ini akan terisi secara otomatis.
baris pertama sudah terisi, langsung baris kedua, lihat lagi di modul. Nah, yang kedua adalah dimensi bernalar kritis, elemennya memperoleh dan memproses informasi, subelemennya mengidentifikasi. Ya. Kita isi di sini yaitu bernalar kritis. Ya. Kemudian subelemennya adalah memperoleh dan memproses informasi. Lalu di sini kita pilih mengidentifikasi. Mengidentifikasi dan mengolah informasi dan gagasan ini sudah muncul secara otomatis. Sama. Lalu dimensi yang ketiga adalah kreatif. Elemennya menghasilkan karya dan tindakan yang orisinal. Subelemennya ini tidak ada, berarti nanti sama dengan elemen kreatif dan menghasilkan karya ya. Di sini kita pilih yang ketiga, di sini adalah pilih kreatif. Kreatif, pilih di sini menghasilkan gagasan yang orisinal. Di sini kita pilih menghasilkan gagasan orisinal, sama. Capaian fasenya terisi secara otomatis, yaitu menggabungkan beberapa gagasan. Menggabungkan beberapa gagasan. Kemudian kita lanjut ke mandiri. Elemennya adalah pemahaman diri, subelemennya menunjukkan inisiatif. Di sini mandiri, kita pilih mandiri, kemudian pemahaman dan diri dan situasi. Lalu di sini kita pilih mengenali kualitas dan minat diri ya, menunjukkan inisiatif dan di sini pemahaman diri dan situasi, kemudian menunjukkan inisiatif. Pemahaman diri ini yang kita pilih membagikan. Berarti di sini ada sedikit perbedaan ya. Perbedaan, kita pilih yang ini saja. Kadang-kadang tidak sesuai munculnya, walaupun ini adalah sudah sangat-sangat sesuai dengan itu ketentuan tentang dimensi elemen dan subelemen pada project P5. Kita sudah mengisi secara lengkap, berarti kita tinggal menuju pada langkah berikutnya, yaitu klik yang ini, panah ke kanan, kita akan mengisi nilai. Nah, di dalam mengisi ini kita perhatikan bagaimana cara pengisiannya, yaitu di sini ada petunjuk pengisian dan ada rubrik penilaiannya. Bapak Ibu, untuk menilai proyek penguatan profil pelajar Pancasila ini, kita bisa menggunakan berbagai teknik penilaian ya, yaitu bisa menggunakan jurnal, portofolio, dan lain-lain sebagainya. Termasuk adalah catatan proses, kemudian kehadiran, keterlibatan, sampai dengan produk yang dihasilkan oleh anak. Lalu tingkatan-tingkatan nilainya ada di sini, yaitu belum berkembang, mulai berkembang sesuai harapan, dan sangat berkembang. Ini di sini, kalau sudah di sini kita tinggal memberi kesimpulan pada setiap tujuan-tujuan ini, pada setiap capaian fase ya. Kita pilih yang nilainya yang paling sesuai dengan kondisi anak ya. Ini anggap saja ini sudah sesuai pilihannya, seperti itu setiap anak kita isi ya, sampai dengan anak yang terakhir nanti gitu. Ya. Kita lanjut pada catatan proses. Nah, catatan proses ini adalah menggambarkan keterlibatan atau keaktifan siswa selama proses proyek itu berlangsung. Ini sebagai contoh, dalam proyek ini Fatil aktif bertanya dan terlibat dalam berbagai diskusi, sehingga dia dan kelompoknya dapat menyelesaikan tugas secara efektif. Dalam mengerjakan proyek pun dia tampak terbiasa membantu temannya. Jadi ini adalah gambaran bagaimana keterlibatan tiap-tiap anak selama proses proyek itu berlangsung. Selanjutnya, kalau data itu sudah diisi semua secara lengkap, kita sudah bisa mencetak raport ini. Jadi nanti di akhir semester kita akan mencetak 2 raport reguler dan raport